Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya, Bapak Agus Pribadi, akan memberikan materi pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia. Materi IPA untuk kelas 8. Darah memiliki bagian-bagian sel-sel darah atau eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian plasma darah terdiri dari serum dan fibrinogen. Ini plasma darah dan sel darah putih dan trombosit, sel darah merah. Ini sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Fungsi darah secara umum mengedarkan sari-sari makanan dan hormon ke seluruh tubuh serta menjaga suhu tubuh. Ini dilakukan oleh plasma darah. Kemudian mengangkut O2 ke seluruh tubuh dan juga mengangkut CO2 dari seluruh tubuh. Ini dilakukan oleh eritrosit. Kemudian fungsi selanjutnya adalah membunuh kuman yang masuk ke tubuh yang dilakukan oleh leukosit. Kemudian menutup luka yang dilakukan oleh trombosit. Jantung terdiri dari 4 ruangan. Bilik kanan yaitu mengalirkan darah ke paru-paru. Bilik kiri mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh dan serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Ini atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kiri atau bilik kiri, ini atrium kanan atau serambi kanan, dan ventrikel kanan atau bilik kanan. Kemudian pembuluh darah terdiri dari pembuluh arteri atau nadi, pembuluh vena atau balik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri atau nadi adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh vena atau balik sebagai kebalikan dari pembuluh arteri atau nadi, yaitu menerima darah atau mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh kecil-kecil yang menghubungkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kemudian peredaran darah pada manusia atau sistem peredaran darah pada manusia disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Hal ini karena mengalir melalui pembuluh darah. Kemudian dinamakan sistem peredaran darah ganda karena memiliki peredaran darah besar dan kecil, atau dalam sekali beredar darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Kemudian peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri jantung, seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Nah, ini gabungan dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah manusia yang disebut sistem peredaran darah ganda. Selain peredaran darah, ada sistem getah bening. Ya, darah keluar melalui dinding kapiler, melalui ruang antar sel, dan masuk ke pembuluh halus atau pembuluh getah bening atau disebut limfe. Ini gambarnya sistem peredaran getah bening. Gangguan pada sistem peredaran darah yang pertama anemia, yaitu kekurangan hemoglobin.
Kemudian leukemia, kelebihan leukosit atau sel darah putih. Thalassemia merupakan penyakit menurun yang tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan eritrosit atau sel darah merah. Kemudian penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang leukosit atau sel darah putih atau menyerang kekebalan tubuh. Dan penyakit jantung merupakan gangguan pada organ jantung, tekanan darah rendah, tekanan darah di bawah normal, tekanan darah tinggi, tekanan darah di atas normal. Upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan sistem peredaran darah. Jika luka, usahakan darah tidak terus mengalir. Kemudian olahraga secara teratur, konsumsi makanan yang berserat, kemudian mengurangi makanan yang berlemak, kemudian mengimbangi kesehatan jasmani dan rohani agar seimbang antara kesehatan jasmani dan rohani. Demikian pembelajaran kita kali ini, anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau menghindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.